Baik, datanya dikirim ke Mantra ya. Datanya saya kirim ke Ustadz Mantra ya. Siap. Halo. Oke. Halo. Cek, cek. Bagus Pak Taufik. Halo. Bagaimana? Ya, bagus, suaranya udah. Hilang. Monggo di jam 8 lebih bisa dimulai. Assalamualaikum Ustaz Babang. Baik. Sebentar. Baik. Mulai aja ya, karena sudah jam 8 lebih 7 menit. Waktu di hati saya ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim tasliman katsiran. Qala rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayah sadaqallahu ma ba'd. Yang saya hormati Ketua PDM atau yang mungkin bisa pilih beserta jajarannya. Yang kedua adalah Ketua Majelis Tabligh PDM Kota Malang, Ustadz Haji Radek Nursyano Haji beserta jajarannya. Dan yang ketiga adalah rekan-rekanku di komunitas grup WA Ngaji Bareng yang saya cintai dan saya banggakan, serta hadirin para undangan ya. Pertama-tama marilah kita memanjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Ta'ala karena atas berkat limpahan rahmat taufik dan dayanya kita bisa berkumpul pada malam hari ini dalam kondisi hujan. Mudah-mudahan hujan ini membawa berkah bagi kita semua dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua. Amin. Tidak sakit lagi. Amin. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, seperti kita ketahui bersama bahwa pada malam hari ini kita akan membahas bab faraid yang tentu ilmu ini sangat penting yang hendaknya kita ketahui dan mudah-mudahan nanti bisa dijelaskan secara panjang lebar. Dan waktu kita adalah 1 jam, mulai jam 8 sampai jam 9. Insya Allah nanti akan disampaikan oleh Ustadz Taufik Burhan. Dan silahkan nanti barangkali mau ada yang dipertanyakan, sudah mulai siap-siap mulai sekarang apa materi yang akan dipertanyakan. Baik, mari majelis yang berbahagia ini kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kepada Ustaz Burhan dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati semua peserta ngaji bareng pada malam hari ini,
kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunia kepada kita sekalian. Mudah-mudahan kesempatan malam ini yang atas izin Allah kita bisa bertemu melalui media kita dengan hari ini, dan kita bisa memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Dan pada malam hari ini, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Bambang Irawan, bahwa kita akan membahas tentang faraid. Dalam hal ini kita akan membahas tentang ahli waris dan peringkatnya, peringkat ahli waris. Untuk itu mungkin Pak Bambang bisa menampilkan slide. Ustaz, videonya dibuka. Ya. Ya, sebagai pengantar dari pembahasan kita tentang di dalam pada intinya kita membahas ini, kita akan merujuk kepada Al-Quran di dalam surah An-Nisa, karena secara umum atau pada pokoknya bahwa pembahasan faraid itu ada di dalam surah An-Nisa, dan sebagai pengantarnya kita membaca bahwa pada ayat 7 itu dijelaskan bahwa lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Ya, ini muncul. Ya. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walinissa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur. Dari ayat yang merupakan pengantar terhadap faraid ini, kita bisa memahami bahwa berbeda dari tradisi yang sebelumnya, terutama tradisi Arab. Sebelum diturunkan ketentuan faraid, pembagian harta pusaka ini, bahwa pada saat itu pembagian harta itu lebih dikhususkan kepada ahli waris laki-laki saja. Sedangkan wanita itu cenderung untuk diabaikan. Maka dengan ketentuan Al-Quran, dengan disyariatkannya faraid ini dijelaskan sebagai pengantar itu bahwa baik laki-laki ataupun wanita semuanya adalah berhak, mungkin akan mendapatkan hak sebagai pewaris, bukan dimonopoli oleh laki-laki saja. Laki-laki ataupun perempuan itu mungkin akan mendapatkan warisan, akan berhak sebagai pewaris, sebagai ahli waris. Baik dari al-walidain, kedua orang tua, ataupun kerabat-kerabat yang lain. Jadi mungkin saja bahwasanya yang menjadi atau memberikan warisan atau yang meninggal itu, peninggalnya, izinkan saya menggunakan kata meninggal, orang yang meninggal, itu bisa jadi al-walidain, bisa jadi kedua orang tua, dan bisa jadi kerabat yang lain, wal aqrabin. Kerabat yang lain itu mungkin dari anaknya. Kalau seorang anak meninggal, bisa jadi bapaknya itu akan mendapatkan hak sebagai waris dan seterusnya. Nah, itu sebagai pengantar yang intinya bahwa ternyata bahwa dalam hukum waris yang diwariskan
yang disyariatkan kepada kita itu akan lebih adil. Sebab wanita diperhitungkan. Kita teruskan slide berikutnya, Pak Edi. Nah, kita merasa bersyukur bahwasanya kita termasuk orang yang mempelajari waris itu, yang mempelajari faraid. Sebab tentang ilmu faraid ini, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tekanan tersendiri dibandingkan dengan mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Nabi menyatakan bahwa yang terpenting bagi kita sekalian itu yang hanya lebih kita fokuskan ada 3, yaitu penguasaan Al-Quran. Penguasaan Al-Quran. Disebutkan oleh Nabi, al-ilmu salasatun wa ma siwa dzalika fa huwa fadlun. Bahwa ilmu itu 3 macam, kata Nabi. Jadi difokuskan yang terutama 3 macam. Sedangkan yang lain itu adalah ilmu-ilmu tambahan. Ini tidak berarti bahwa kita mengabaikan ilmu-ilmu yang lain. Tapi Nabi menekannya jangan sampai lepas dari perhatian kaum muslimin. 3 itu apa? Penguasaan Al-Quran. Dengan penguasaan Al-Quran, itu kita bisa mengambil manfaat yang besar untuk kehidupan kita. Wasunatun qaimatun, dan penting juga kita menguasai hadis. Menguasai sunnah. Qaimatun artinya sunnah, hadis Nabi yang jelas, yang bersumber dari Nabi. Ditekankan oleh Nabi supaya kita menguasai hadis yang memang bersumber dari Nabi dan bukan hadis-hadis yang palsu, katakan seperti itu. Nah, yang ketiga ini juga ditekankan oleh Nabi, wa faridatun adil. Jadi ilmu faraid yang adil. Ya, para jamaah sekalian, Bapak Ibu yang kami. Nah, fokus topik pembicaraan kita malam hari ini adalah, apa bisa tertangkap saya? Mana? Menggema, Ustaz. Ya. Bisa cukup ya? Ya, pembicaraan kita malam hari ini adalah tentang ahli waris. Siapa saja yang kiranya berhak menjadi pewaris, yang menjadi ahli waris. Nah, untuk mengetahui tentang siapa saja yang menjadi ahli waris, yang menjadi pewaris harta, itu kita akan merujuk kepada Quran, terutama dari An-Nisa ayat 11, ayat 12 dan ayat 6. Di sanalah keterangan tentang siapa itu terutama. Kita bisa mengelompokkan ahli dalam beberapa peringkat. Yang pertama, untuk malam hari ini, insya Allah, kita akan membahas tentang ahli waris dalam ring 1. Ring 1. Ya. Yang maksud dengan ring 1, yakni ahli waris dalam peringkat 1
dalam arti ahli waris yang tidak terhalang oleh siapapun. Ahli waris yang tidak terhalang oleh siapapun. Inilah ahli waris atau pewaris ring 1. Ahli waris dalam ring 1. Kita dapati bahwa tidak keterangan Al-Quran dalam surah An-Nisa itu mereka yang masuk dalam ring 1 yang tidak terhalang oleh bisa kita kategorikan dalam 3 kelompok. Mudah-mudahan suara saya bisa terdengar semuanya. Dalam 3 kelompok. Yang pertama adalah kelompok anak-anak. Anak dari peninggal. Anak dari orang yang meninggalkan. Itu kelompok 1. Kelompok 1 dalam ring 1. Jadi sekali lagi. Dalam ring 1, sekali lagi, ring 1 atau peringkat 1 itu terdiri dari beberapa kelompok. Kelompok pertama dari ring 1 adalah kelompok anak. Kelompok anak ini kita mendapati keterangannya dalam surah An-Nisa ayat 11. Ustaz Bambang, tolong untuk slide sebelumnya yang berisi ayat tadi. Sebelumnya lagi, yaitu ayat yang berbunyi, sebelumnya lagi, ya. Sebelumnya lagi, ya. Masih awal ini, masih awal. Jadi kelompok pertama dari ring 1. Kelompok pertama dari peringkat 1 itu adalah dari anak-anak. Kelompok anak-anak. Sepintas, ya kelompok 2 itu adalah orang tua, dan kelompok 3 itu adalah istri atau suami. Istri atau suami. Nah, semuanya itu adalah dalam peringkat 1. Nah, sekarang kita akan melihat siapa anak-anak itu. Bagaimana kemungkinan anak-anak itu sebagai ahli waris. Kembali lagi ke teman. Kembali lagi. Ya. Sebelumnya di atasnya yusikumullahu amlatikum lidzakari mislu hadzil unsayayn. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayayn. Sebelumnya Ustaz Bambang, atas lagi. Ya, ini. Nah, inilah yang menjadi dasar tentang anak-anak sebagai ahli waris. Bahwa anak-anak itu sebagai ahli waris adalah merupakan peringkat 1. Lagi peringkat 1 itu ada 3 kelompok. Yang pertama kelompok anak-anak itu kemungkinannya banyak. Mungkin seseorang punya anak itu ada laki-laki, ada perempuan. Mungkin orang yang meninggal itu anaknya perempuan saja. Perempuan itu pun mungkin 1, mungkin 2, dan seterusnya. Dan bisa jadi
laki-laki saja. Nah, dalam ayat ini disebutkan yusikumullahu fi auladikum, Allah arti mewajibkan, memberikan ketentuan kepada kamu sekalian tentang anak-anak kamu. Bagaimana ketentuan Allah tentang anak-anak sebagai ahli waris itu? Yaitu yang pertama, dalam kondisi di sana ada laki-laki dan ada perempuan, maka lidzakari mislu hadzil unsayain. Mereka itu mendapatkan harta secara asobah. Asobah itu artinya semua harta atau semua sisa harta. Dan pembagiannya antara laki-laki dan perempuan itu lidzakari mislu hadzil unsayain. Untuk seorang anak laki-laki sama bagiannya dengan 2 orang anak perempuan. Ya. Kemudian mungkin anaknya perempuan saja. Wa in kunna nisaan fawqasnataini falakunna thulutsa ma tarak. Kalau anak-anak itu ada perempuan-perempuan, tidak ada laki-laki, perempuan-perempuan tidak ada laki-laki, maka bagi mereka itu 2/3. Wa in kanat wahidatan falahan nisfu, kalau hanya seorang maka bagi dia itu separuh. Nah, itulah ketentuan yang pertama di dalam Al-Quran ini, yaitu di dalam An-Nisa 11, itu tentang ahli waris peringkat pertama, ring pertama itu dari kelompok anak-anak. Nah, ini catatannya fard itu bagian dari anak perempuan itu separuh. Kalau ada seorang seperti itu, atau 2/3 kalau anak perempuan itu ada 2, 3 dan seterusnya. Mereka berbagi dalam 2/3 itu. Anak perempuan bisa menjadi asobah apabila bergabung dengan anak laki-laki. Menjadi ahli waris asobah pula karena adanya anak laki-laki. Asobah biwari. Tapi ketentuan bagiannya adalah seperti tadi itu. Nah, seperti itu para bapak sekalian. Yang pertama, kelompok pertama itu adalah anak-anak itu. Nah, yang kelompok kedua adalah ibu bapak. Ibu bapak. Ya, ada sambungan bahwa anak itu bisa menjadi penghalang. Anak laki-laki menjadi penghalang. Artinya kalau ada anak laki-laki, maka ada ahli waris yang lebih jauh itu terhalang sehingga mereka tidak berhak mendapatkan warisan. Anak laki-laki menjadi penghalang misalnya kepada saudara. Kalau ada anak laki-laki, maka saudara tidak berhak menjadi pewaris. Demikian pula lebih lanjut, ada keponakan, ada paman, ada saudara sepupu, itu semuanya terhalang oleh adanya anak laki-laki. Tetapi ada yang tidak terhalang oleh adanya anak laki-laki, yaitu yang sama-sama berada dalam ring satu tadi. Yang dalam ring satu tentunya tidak akan terhalang walaupun ada anak laki-laki, ibu, bapak tidak terhalang oleh suami, istri, anak perempuan. Kemudian datuk kakek maksudnya datuk itu. Datuk bisa tidak terhalang oleh anak laki-laki bila tidak ada ayah. Bila tidak ada ayah. Jadi datuk itu bila tidak ada ayah, maka dia berhak menjadi pewaris dan tidak terhalang oleh anak laki-laki. Datuk, nenek itu ada
Halo, suara kok hilang? Kok hilang Pak Taufik? Suaranya ke unmute, Pak Taufik, hilang. Mungkin sinyalnya mungkin. Bisa jadi sinyalnya. Coba yang pakai HP di bel aja, Pak. Dihubungi pakai HP. Beliaunya biasanya pakai sama Bu Wati apa itu pakai laptop biasanya. Dihubungi pakai HP aja coba. Mungkin sinyalnya, Pak. Iya. Di sini juga lemah sinyal itu. Mungkin dibantu meringkas resum sementara siapa Ustaz? Ustaz Fadlan kali. Ya. Monggo Ustaz bisa dibantu meresum yang sudah disampaikan sambil menunggu Pak Taufik. Sambil menunggu dari Pak Taufik, memang Bapak Ibu sekalian, Bapak-Bapak sekalian, kalau Bapak belum pernah mempelajari ilmu faraid, ilmu waris ini, Bapak langsung mengikuti ini nanti Bapak nggak terlalu paham. Karena memang banyak istilah-istilah yang harus dipahami terlebih dahulu. Karena memang waktunya yang terbatas, maka nggak mungkin akan dijelaskan secara detail. Saya ada e-book yang berkaitan dengan waris ini, ada Fiqh Sunnah, Said Sabiq ada, Yusuf Qardawi juga ada, beberapa internet, tulisan di internet juga ada. Mungkin kalau ada yang mau nanti bisa saya sharekan di ngaji bareng aja. Ya, Bapak Ibu sekalian, yang perlu tadi ada ahli waris, saya nambah sedikit, ada ahli waris laki-laki dan ada ahli waris perempuan. Semuanya ahli waris itu dilihat yang laki-laki itu ada 15 dan yang perempuan itu ada 10. Tapi nggak usah takut, dari 10 orang dari 15 itu kalau ada semuanya itu yang pasti dapat 15 itu pasti dapat anak laki-laki, bapak dan suami. Suami-suami ini nggak usah takut kalau nanti istrinya meninggal, pasti nanti dapat warisan dari istrinya. Bapak juga anak laki-laki. Itu pasti nanti dapat. Dan kalau perempuan, itu ada 10. Nanti kalau yang perempuan itu meninggal, maka yang dapat pasti dapat ibu, anak perempuan, dan istri. Tapi kalau 25 ada semuanya, yang pasti dapat adalah anak laki-laki, anak perempuan, ayah, kemudian ibu, suami atau istri. 5 orang ini pasti dapat. Bapak sebagai suami, nanti kalau istrinya meninggal dunia, nanti dapat warisan dari istrinya. Ya gambarannya kalau istri bapak nggak punya anak, maka dapat separuh dari harta si istri. Kalau punya anak, nanti bapaknya dapat 2 kali, separuhnya dapat 1/4. Istri juga begitu. Kalau bapak nanti meninggal, maka istri dapat bagian dari suaminya. Ayah, ibu, anak laki-laki, itu semuanya nanti dapat. Iya, jadi kita kembali lagi kalau Bapak ke ini waris ini ya kembali lagi ke surat An-Nisa mulai ayat 11 sampai itulah makanya sebenarnya ayat An-Nisa itu menjadi kajian kita di rumah. Sebagai satu contoh gini Pak, anak saya itu perempuan semuanya, bagiannya hanya 2/3 dari harta waris saya atau ibunya.
Maka ini saya tanamkan di dalam keluarga dan ini harus dipahami oleh anak-anak perempuan bahwa nanti bagiannya hanya 2/3. Yang 1/3 itu ke saudara saya atau saudara ibunya. Kalau salah satu di antaranya yang meninggal dunia itu. Dan ini ditanamkan di dalam rumah tangga. Dan makanya ini harus menjadi kajian dalam rumah tangga ini. Maka harus kembali lagi ke burhaninya di dalam surat An-Nisa dipelajari lebih jauh lagi karena semuanya nanti rujukannya ke sana. Mulai ayat 11 terus yang berkaitan dengan itu. Barangkali sudah ada tambahan sedikit? Sudah Pak Taufik? Sudah? Iya. Nah, beberapa hal yang perlu ini kaitannya dengan ini Bapak. Yang pertama, ini yang harus nanti Bapak ketika menjadi penceramah kaitannya dengan bahas waris ini yang seringkali terjadi satu, bahwa ada orang yang tidak mau mengambil harta warisan. Kalau saya sarankan ambil warisannya. Apakah nanti seorang anak karena sudah berkecukupan saya nggak mau ngambil warisan dari orang tua saya, sudah saya kasihkan kepada saudara-saudara yang lain. Bapak Ibu yang jadi rahasia, ambil warisan itu. Mengapa? Bahwa kasus anak soleh itu pengertiannya adalah yang mampu melanjutkan dari apa yang menjadi kebiasaan dari orang tua. Itu yang menjadi pengertian dari anak soleh. Nah kalau kemudian apakah anak-anak dari yang penerima waris, katakanlah Bapak Ibu kita, semuanya itu anak-anaknya itu soleh. Dalam artian, apakah dengan harta yang ditinggalkan oleh orang tua itu kemudian mampu kemudian digunakan untuk berinfak dari harta peninggalan orang tua. Maka dari itu ambillah. Kalau Bapak enggak berkepentingan dengan itu, enggak menggunakan itu, bisa ditasarufkan yang lain, diinfakkan. Itu nanti insya Allah bagian dari orang tua kita, karena itu bagian dari harta kita, insya Allah masih dapat bagian. Tapi kalau kemudian kita nggak ngambil, ya kalau anak-anaknya kemudian itu soleh semuanya yang dia akan berbuat dengan harta itu untuk orang tuanya. Ingat apakah enggak itu. Ini banyak kasus yang terjadi seperti itu. Terus yang kedua, Bapak Ibu sekalian, yang perlu untuk dipahami juga, ini model dari orang sebelum meninggal dunia, hartanya sudah dibagi-bagi. Itu bukan warisan itu, bukan membagi waris. Kalau kita kembali lagi, harta waris itu adalah harta yang ditinggalkan oleh pemiliknya. Pemiliknya sudah meninggal. Maka itulah yang dinamakan harta waris. Kalau kemudian orang tuanya masih ada, itu kemudian dibagi-bagi, itu bukan bagi waris itu. Itu adalah hibah, memberikan kepada orang yang masih ada, dan itu sendiri ada batasnya. Alasannya biasanya nanti biar tidak tukaran, kemudian dia sudah mewariskan hartanya. Maka itu tidak tepat. Maka disinilah sebenarnya dalam kaitannya dengan warisan itu ada ujian keimanan. Bagi keluarga itu apakah dia membaginya dengan harta itu sesuai dengan syariat Allah, ataukah dia menggunakan hukum sakar PDW. Disitulah ujian bagi keluarga itu yang menerima waris. Terus yang perlu lagi ketika ini wasiat, ini yang perlu, ini jarang sekali kasus-kasus yang ada di Indonesia yang berkaitan dengan wasiat. Padahal kalau kita lihat orang meninggal dunia tidak membawa harta, maka harus kita balik. Orang meninggal dunia itu harus membawa harta. Harta yang kita miliki harus kita bawa sampai meninggal dunia. Bagaimana caranya? Ya kita infakkan, kita tasarufkan sesuai dengan kehendak Allah. Salah satunya diantaranya adalah dengan kita berwasiat untuk fisabilillah itu.
Nah, itu sebagai satu tambahan sedikit yang berkaitan dengan harta waris, pembagian waris ini. Dan Bapak Ibu sekalian, saya kembali lagi, kalau nanti ini nggak tuntas, memang ini kalau hanya satu kali pertemuan nggak cukup ini. Ini harus beberapa kali pertemuan, sebenarnya bisa sampai 4-5 kali pertemuan kalau dibahas dari awal sampai akhir itu. Sampai pada praktiknya, pada tatbiknya nanti akan sampai seperti itu. Saya pikir ini tambahan dari awal, mungkin ada sedikit yang berkaitan dengan ini sebagai pancingan, nanti biar Pak Taufik juga menjelaskan sebelum Pak Taufik melanjutkan. Terima kasih. Karena ini sebagai tambahan aja. Oke, Pak Imam. Ini tambahan dari saya, Pak Imam. Terima kasih kami sampaikan ke Ustadz Fadlan. Mungkin dari Bapak atau Ibu yang lain yang mau menambahkan sambil menunggu Ustadz Taufik Burhan, monggo silakan, atau mungkin tanyakan, ya, ada tanya jawab, ada yang mau tanya atau juga ada yang mau jawab, silakan. Ustadz Imam? Iya, penceramahnya kan tinggalan nih, batalnya nih, Ustadz Fadlan. Ustadz Fadlan, saya diberi penjelasan ini tentang teologi faraid ini kan, kayak apa, seperti teologi Al-Ma'un gitu kan ya. Karena sangat pentingnya dalam kemudian barangkali sedikit aja di asbabul wurud atau asbabul nuzulnya tentang hukum faraid ini, Ustadz Fadlan. Sambil menunggu Pak Taufik Burhan kok belum nyambung-nyambung ini. Oke, itu kira-kira Ustadz Fadlan. Ya. Jadi sebenarnya waris ini sebelum Islam ini sudah ada tentang waris. Maka ketika Islam datang, kemudian Islam mengatur, meluruskan membuat satu aturan tentang hukum waris. Seperti kalau pra-Islam itu wanita-wanita itu tidak mendapatkan bagian waris. Kemudian ketika Islam datang, kemudian perempuan itu mendapatkan bagian waris. Jadi di sejarah permulaan datangnya Islam, bahwa pada masa itu kaum muslimin saling mewarisi harta masing-masing disebabkan oleh hijrah dan rasa persaudaraan yang dipertemukan oleh Rasulullah. Seperti kaum muhajirin dengan kaum ansar. Pada permulaan datangnya Islam, kaum muhajirin dan kaum ansar saling mewarisi, namun justru saudara mereka yang senasab tidak mendapatkan warisan. Karena demikian berjalan terus hingga Islam menjadi agama yang kuat, kaum muslimin telah benar-benar mantap menjalankan ajaran agamanya, dan kaidah-kaidah agama telah begitu mengakar dalam hati setiap muslim. Maka setelah peristiwa itu, penaklukan kota Mekah, Allah menghapuskan hukum pewarisan yang disebabkan oleh hijrah dan persaudaraan dengan hukum waris yang disebabkan oleh nasab dan kekerabatan. Adapun dalam ayat pertama surat An-Nisa, menghilangkan bentuk kedaliman yang biasa menimpa dan dua jenis manusia yang lemah, yaitu wanita dan anak-anak. Allah menyantuni keduanya dengan rahmat dan kearifan, yakni mengembalikan hak-hak waris yang mereka secara penuh. Dalam ayat tersebut Allah dengan keadilan memberikan hak waris secara imbang tanpa membedakan antara yang kecil dan yang besar, laki-laki ataupun wanita, juga tanpa membedakan bagian mereka yang banyak maupun sedikit, maupun pewaris itu rela atau tidak rela. Yang pasti hak waris telah Allah tetapkan bagi mereka. Meskipun demikian, ayat tersebut secara rinci dan detail menjelaskan jumlah besar kecilnya hak waris pada kerabat. Jika kita pakai istilahnya dalam usul fikih disebut dengan ayat mujmal, sedangkan rinciannya
adalah nukilan terdapat Quran Surat An-Nisa 12 dan 176. Itu sedikit kaitannya dengan hukum waris yang ada. Jadi kalau di Indonesia hukum waris yang dipakai itu diharuskan memilih apakah mereka menggunakan hukum Islam ataukah hukum perdata, termasuk hukum waris itu. Ya. Jadi itu ini yang berkaitan dengan sedikit kaitannya dengan itu. Sedikit tambahan, Pak. Kalau kita lihat perlu ada kaitannya dengan wasiat. Ini kalau kita lihat di surat Al-Baqarah mulai ayat 180 itu semuanya didahului dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ada yang ya ayyuhalladzina amanu itu yang 183 kutiba alaikumusiyam, kemudian kutiba alaimul qisas, terus kemudian ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum, kemudian wasiat ayat 180. Ya, fungsinya wasiat itu kalau kita lihat bahwa wasiat itu adalah tidak boleh diberikan kepada ahli waris yang menerima bagian. Jadi apakah anaknya itu kaya atau miskin, maka kalau dia mendapatkan bagian maka tidak boleh menerima wasiat. Nah ini kalau di hukum adat atau hukum perdata, maka ini dibolehkan. Kalau di dalam hukum Islam maka batal secara hukum. Nah, apakah wasiat la wasiat ahli warisin, tidak ada wasiat bagi orang para ahli waris, apakah masih bisa? Masih bisa Pak waris pada ahli waris. Sebagai satu contoh, seorang cucu umpamanya, kita punya seseorang memiliki 5 anak. Kalau kita lihat realitanya, tidak semua 5 anak itu menjadi orang yang berhasil. Maka kalau kita lihat 5 anaknya itu tidak semuanya berhasil, maka ada cucunya itu yang kemungkinan di antara orang itu yang kemudian dibandingkan dengan yang lain, maka cucunya yang salah satunya yang tidak berhasil itu akan ketinggalan. Nah, oleh karena itu, kalau terjadi seperti itu, maka kakek atau neneknya itu masih bisa berwasiat kepada cucunya. Karena cucu tidak mendapatkan warisan karena ada orang tuanya. Maka boleh seorang cucu itu menerima wasiat dari kakek atau neneknya. Nah inilah kita lihat fungsinya satu dariah, ketidaksempurnaan pada pembagian waris yang cucu terhalang oleh orang tuanya, maka dengan demikian diberi wasiat itu akan mengangkat bahwa cucunya nanti biar dapat ya paling tidak menduduki yang sejajar atau meningkatlah, tidak menjadi yang terbelakang di antara yang lain. Ya, itu antara lain. Terus kemudian ketika pembagian waris, hendaklah ada kaum kerabat yang tidak mendapatkan warisan, maka hendaklah dia diberi warisan itu. Semacam tante itu tidak mendapatkan warisan dari bapak kita, tapi ketika bapak kita mau meninggalkan warisan, ya kita sebagai ahli warisnya, hendaklah kita memberikan sebagian dari harta dari orang tua kita untuk dan untuk tante-tante itu. Ya itu nggak ada ketentuannya, tapi belum ma'ruf dengan cara yang baik, yang wajar. Demikian Pak Imam, mungkin ada tambahan lagi, ada permasalahan lagi. Ya. Ustaz Fadlan, saya tanya ya. Tadi dijelaskan mengenai harta waris suami atau harta waris istri. Yang dimaksud harta waris suami dan harta waris istri itu yang bagaimana?
Ya. Apakah itu setelah dibagikan kepada anaknya yang berhak mendapatkan warisan, terus kemudian suami juga punya hak, suami istri juga punya hak, terus kemudian kalau suami istri meninggal salah satu, itu menjadi hak warisnya istri semua atau sebaliknya? Mohon penjelasan, Ustaz. Ya. Ketika seseorang meninggal dunia sebenarnya yang harus diselesaikan dulu adalah satu, sebelum harta itu diwaris, harta itu dipisahkan dulu. Mana yang menjadi hak milik suami dan mana yang menjadi hak milik istri. Bapak Ibu sekalian, ketika saya menjadi seorang suami, saya punya harta dari warisan orang tua. Maka dari orang tua saya. Maka itu adalah harta saya yang dikatakan harta suami. Itu murni harta saya. Dan dapat hadiah-hadiah dan lain sebagainya. Itu adalah harta saya. Si istri juga begitu. Istri dapat hadiah dan lain sebagainya. Itu adalah harta murni si. Termasuk dalam kaitannya ini, kajian ini, sebenarnya kalau seseorang itu yang bekerja suami, maka harta itu adalah hak penuh suami. Nah, harta gonogini sebenarnya dalam konsep Islam itu nggak ada sebenarnya. Nggak ada yang secara tegas harta gonogini. Jadi kalau suami bekerja adalah ya harta suami, istri bekerja, maka itu adalah harta si istri. Harta gonogini itu sebenarnya dalam konsep Islam secara tegas nggak ada. Itu hanya diserupakan aja. Itu adalah ala Indonesia, itu ada harta gonogini itu. Ya kalau yang dikatakan harta saya adalah harta yang saya miliki ketika saya, umpamanya saya sebelum menikah sudah punya mobil, sudah punya rumah, dari saya bekerja, atau saya ketika sudah menikah, saya kemudian dapat warisan, dapat hadiah, dapat yang lain, maka itulah harta saya. Lah, istri juga begitu. Maka itu adalah harta yang dikatakan harta suami atau harta si istri. Nah, ketika seorang meninggal dunia, maka harta itu harus dipisahkan dulu dengan harta bersama. Kalau harta bersama yang ada di Indonesia, yang dianut dengan di Indonesia itu fikih Indonesia itu, harta gonogini itu. Gimana ya? Ya kalau kita rujukan, kita lihat ya ada ya hasil ijtihadnya orang Indonesia. Hasil para ulama Indonesia ada harta gonogini itu. Demikian Pak Radek, mungkin. Terima kasih penjelasannya. Ya. Jadi itu yang kalau seorang meninggal dunia maka harus dibagi dulu. Dan ini penting kalau ketika seseorang umpamanya mau menikah lagi, maka sebelum menikah dengan istri kedua selanjutnya, maka harta warisan itu sebenarnya harus diselesaikan dulu. Harta itu harus diselesaikan dulu. Mana yang harta suami, mana yang harta si istri, itu harus diselesaikan. Jangan sampai kemudian nanti ketika sudah menikah lagi, kemudian jadi harta itu menjadi campur nggak karu-karuan. Nah itulah yang kemudian kita khawatir dengan ayat wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kamu memakan harta seorang dengan cara yang batil, yang dibawa ke pengadilan untuk memenangkan, padahal kita tahu harta itu adalah nah, kasus yang ada ketika ini konsultasi dan sebagainya, itu seringkali terjadi seperti itu. Ketika menikah lagi, hartanya belum diselesaikan dengan anak-anaknya dan istri yang pertama. Padahal itu adalah harta peninggalan dari istri pertamanya. Ketika kemudian meninggal dunia, umpamanya punya rumah-rumah itu adalah rumahnya si istri pertamanya sudah meninggal dunia. Ketika kemudian nggak diselesaikan, maka si istri kedua yang punya anak itu kemudian merebut rumah itu. Kemudian terjadilah ya itu sebenarnya anak dari istri kedua itu tidak punya hak waris dengan harta itu. Tapi karena tidak diselesaikan sebelumnya, maka akhirnya terjadi percampuran itu, si istri, anak istri dari yang kedua itu gugur mendapatkan warisan. Maka si anak-anak istri yang pertama itu menjadi dolimi karena hak warisnya menjadi berkurang
karena dia direbutkan oleh anak-anak istri yang kedua. Itu contoh kasus yang seringkali terjadi seperti itu. Ya, maka ini harus diselesaikan ini. Sebelum menikah lagi, selesaikanlah dulu harta-harta itu, kemudian baru menikah lagi. Nah, istri yang kedua nanti harta yang diwaris di mana? Karena anak-anaknya adalah ketika sudah diselesaikan, jelas mana hartanya suami, hartanya si istri, dan lain sebagainya. Memang ruwet Pak ini dalam kaitannya dengan harta, prakteknya ketika di lapangan ini, kaitannya dengan waris ini. Ya, ini tambahan Pak Kadek. Ya. Terus saya tanya Pak, saya pernah ikuti satu kajian ya, bahwasanya hukum waris itu bisa diterapkan kalau yang mewariskan ya itu sudah meninggal. Ya. Tapi kalau kita masih sama-sama hidup, bisa diselesaikan dengan cara hibah. Jadi orang tua atau orang yang paham tentang kondisi anak-anaknya paling tahu anak yang mana cukup nanti masa depannya bisa memiliki harta yang cukup, atau ini yang anak yang kira-kiranya ya itu agak fakir atau miskin gitu ya. Nah, itu orang tua akan memberikan hibah yang tidak sama persis dalam hukum waris ya. Iya. Jadi itu diperkenankan. Jadi hukum waris itu untuk nanti kalau yang memiliki harta itu sudah meninggal, solusinya lewat hukum waris. Tapi kalau sama-sama belum meninggal, maka orang tua bisa memberikan solusi untuk anak-anaknya itu atas hartanya itu dengan hibah. Nah, ini menurut Pak Jenengan gimana Pak Ustadz Fadlan? Namanya waris itu adalah harta yang ditinggalkan oleh pemiliknya. Pemiliknya sudah meninggal dunia. Kalau masih hidup namanya bukan warisan Pak. Maka namanya adalah hibah atau macam-macam. Ada hadiah dan sebagainya. Maka hukum yang digunakan adalah berbeda. Hukumnya adalah hukum, kalau hukum waris sesuai dengan Quran surat An-Nisa mulai ayat 8 dan seterusnya yang tadi saya bacakan. Kalau hukum yang berkaitan dengan hukum hibah, hukum hadiah, maka harus berlaku keadilan kalau memang diberikan. Maka harus adil. Yang ada tidak boleh, istilahnya orang Jawa, ban oyot, ban cinde. Yang satu dikasih lebih, yang satu dikasih kurang. Maka akan menimbulkan kecemburuan sosial. Dan kalau itu hadiah dan sebagainya, maka tidak boleh melebihi dari 1/3. Dan memang dalam kaitannya dengan warisan ini ada ujian keimanan, Bapak Ibu sekalian. Jadi ujian keimanannya apakah kemudian anak-anak itu termasuk taat pada hukum Allah atau enggak. Coba di akhir tilka hududullah. Maka mereka itulah pada ayat itu nanti akan ketemu. Itulah tilka hududullah. Itu adalah hudud dari undang-undang dari Allah. Maka disitulah apakah orang memperhatikan atau tidak. Maka dari itu ini perlu dijadikan sebagai satu kajian di dalam keluarga kita. Jadi seperti contoh, anak saya perempuan Pak. Dua-duanya karena anaknya perempuan semuanya, maka tidak bisa menghabiskan seluruh harta saya dan harta ibunya. Maka sudah tertanam bahwa bagiannya hanya 2/3. Yang 1/3-nya adalah ke saudara saya atau saudara ibunya kalau nanti mati. Nah itu sudah harus ditanamkan. Nah jangan sampai kemudian anak-anak itu kemudian makan harta yang tidak halal, hanya orang lain kemudian dimakan. Nah itu contoh dalam kaitannya waris itu di situ. Oleh karena itu kalau itu nanti dibagi Pak, sebelum meninggal dunia dikasihkan, maka itu hadiah. Maka hadiah itu harus adil, tidak boleh pilih kasih. Terus kemudian yang kedua adalah diajari cara membagi waris dan sebagainya. Nanti keluarga itu diajarin seperti itu. Nanti biar mereka itu ngerti, kita tanamkan, diberi pembinaan keluarga itu, agar nanti dalam kaitannya dengan waris, itu tahu kedudukannya. Untuk apa sih sebenarnya waris itu? Antara lain salah satu adalah melanjutkan dari apa yang menjadi cita-cita dari orang tua kita. Ya ibaratnya sekarang itu Bapak Ibu sekalian, termasuk seperti ini kasusnya, kalau yang terjadi
sebelum meninggal dunia hartanya sudah dibagi waris. Ada Pak, saya kasus seseorang sebelum meninggal dunia, hartanya itu sudah dikasihkan kepada anak-anaknya. Dia tidak sama sekali tidak mengambil. Hidupnya karena anak-anaknya berhasil, maka hidupnya dari anak yang satu ke anak yang lain. Satu ketika kasus Pak, ketika Idul Kurban, ini murid pengajian, sebagian dari ibu-ibu, dari murid-murid itu nitip, Pak saya nitip kurban boleh di masjid Bapak. Ada Bapak yang menyalurkan, oh boleh. Terus kemudian ada satu ibu, saya tanya, ibu kurbannya di rumah. Saya sebentar Pak, saya tanya anak saya, loh ketika dia padahal dia rugi, orang yang kaya punya harta, tapi dia kemudian dengan hartanya dia tidak bisa memaksimalkan, dia masih hidup, hartanya sudah dikasihkan kepada anak-anaknya. Harus izin kepada anaknya. Iya kalau anaknya semuanya soleh. Kalau anaknya ada yang tidak soleh, kemudian ada yang nggak mau memberikan, tidak memberikan dan sebagainya, maka rugilah. Orang itu ketika kemudian semasa masih hidupnya sudah hartanya dibagi-bagikan kepada anak-anaknya. Kalau memang membagikan, ambil sebagian. Jangan seluruhnya dikasihkan kepada anaknya. Kita masih punya kewajiban kita kepada Allah. Harta kita yang kita miliki harus kita bawa sampai mati. Membawa matinya untuk apa? Ya untuk infak, untuk kewajiban-kewajiban kita kepada Allah, untuk korban, untuk sedekah dan lain sebagainya. Itu Pak Radek kaitannya dengan hadiah atau kaitannya dengan pemberian yang lain. Kalau nah ya, terus terang Bapak Ibu, kalau anak-anak kita kadang-kadang ini anak-anak kita insya Allah masih bisa dikendalikan, Pak. Tapi ketika sudah berkeluarga itu ada anaknya besan itu kadang-kadang yang ganggu itu di situ. Seringkali ini kasus yang ketika ada orang konsultasi ini anaknya besan itulah yang kemudian ikut campur-campur kaitannya dengan warisan. Padahal maratua mati, mantu itu nggak ikut apa-apa, nggak ada hak sama sekali. Saya ketika dalam kaitannya dengan ini, ketika bapak ibu saya meninggal dunia, maka dari awal anak menantu tidak boleh ikut membicarakan kaitannya dengan warisan. Itu tegas semuanya keluarga sepakat. Maka menantu-menantu tidak ada yang ikut membicarakan. Menantu di luar ring pembicaraan ini. Kaitannya dengan pembicaraan warisan. Karena apa? Menantu tidak punya hak kaitannya dengan warisan. Oleh karena itu hati-hati dengan anaknya mertua. Ini kalau kemudian nggak terkendali bisa jadi yang menjadi anaknya mertua, anaknya besan, Mbak. Anaknya mertua itu bisa jadi kadang-kadang menjadi pengganggu ini. Ya kita didik, oleh karena itu kita beri pembinaan pada keluarga kita dalam kaitannya dengan pembagian waris itu. Demikian Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Ye. Ustaz Fadlan. Ye. Melihat waktunya sudah 21.04 dan sudah habis waktunya. Mungkin Pak Taufik masih monitor, mungkin sebagai penutup. Ya. Maka sebagai kesimpulan Pak Ustadz Taufik disimpulkan. Baik, terima kasih Ustadz sekalian. Malam hari ini kita sudah membahas sebagian kecil dari ilmu faraid. Dalam hal ini kita membicarakan tentang ahli waris yang masuk dalam kelompok peringkat 1, ring 1, dalam arti ahli waris yang tidak terhalang, yang meliputi 3 kelompok tadi, yaitu anak-anak, kemudian ibu bapak, dan suami atau istri. Nah, inilah ahli waris ring 1 yang tidak terhalang oleh siapapun, yang pasti akan mendapatkan haknya. Kemudian tadi ada tambahan-tambahan dari Bapak Fadlan bahwa harta yang dibagikan sebagai harta waris itu adalah harta yang murni, bukan harta yang bercampur. Yang sudah murni milik dari orang yang meninggal itu, miliknya sendiri. Miliknya misalnya yang meninggal suami, maka yang dibagi itu adalah harta suami saja. Demikian pula seterusnya. Jadi
jangan sampai bahwasanya harta yang tercampur itu kemudian dibagikan semuanya. Saya kira itu Ustadz sekalian, dan tentunya masih banyak kekurangan pada malam hari ini, baik dari sisi teknis terutama, dan juga dari sisi materi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bapak Ibu sekalian, dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mohon maaf Ustaz, ini dari chat itu sudah muncul pertanyaan sejak tadi itu. Kalau mungkin Ustadz Fadlan bisa memberi jawaban pertanyaan dari Ana Mufidah. Ya. Yang pertanyaan begini, mohon penjelasan tentang harta gonogini. Menurut Narsum tadi tentang gonogini tidak ada dalam syariat Islam murni. Namun itu adalah ijtihad dari ulama di Indonesia. Mohon penjelasan untuk penerapan lebih afdal yang mana. Mungkin bisa diberikan jawaban walaupun pendek Ustadz Fadlan. Ya, jadi harta gonogini, kalau mau lihat di internet Pak, penjelasannya bagus Pak. Ya. Harta gonogini dalam pandangan Islam. Ketika jadi di YouTube harta gonogini dalam pandangan Islam, nanti akan keluar, tinggal pilih. Insya Allah penjelasannya seperti itu. Dan harta gonogini itu tidak ada di dalam hukum waris itu yang secara tegas. Harta gonogini itu hasil ijtihad fikih ala Indonesia, bahkan kalau Ustadz Dr. Ghazali itu kena pengaruh dari fikih Belanda itu, hukum Belanda itu, biwinya Belanda ada harta gonogini itu. Jadi sebenarnya ya nggak ada. Kalau yang ada harta gonogini itu ala fikih ala Indonesia. Ya kalau mau mengikuti hasil ijtihad ya monggo, itulah hasil ijtihadnya fikih Indonesia. Jadi selama tidak bertentangan dengan itu ya ijtihad, namanya ijtihad seperti itu. Jadi kayak di Arab itu nggak ada harta gonogini itu. Jadi ya, itu. Terima kasih Ustaz. Ya. Mudah-mudahan Ibu Ana Mufidah ini bisa masih tetap mengikuti ini. Ya. Terima kasih, saya hanya melanjutkan pertanyaan itu aja langsung. Kalau di Indonesia mengikuti kompilasi hukum Islam KHI itu ada di sana dijelaskan tentang harta gonogini itu. Pembagiannya ada 50-50 sebelum nanti ada pembagian harta itu sebelum diwaris kemudian dipisahkan oleh suami istri. Kalau harta gonogini maka dilihat dari perannya. Maka kasus yang ada di Jogja itu 50-50 pembagiannya. Tapi itu kasus bisa jadi si istri karena perannya kecil hanya 30, suaminya 70 bisa jadi. Itu adalah ijtihad saja. Itu adalah seperti itu. Dan itu termasuk di Malang, ahlinya itu Bu Sungkarna itu termasuk ahlinya itu. Yang berkaitan dengan harta waris itu. Sebagai hakim di pengadilan agama itu. Ya. Nah, ini tambahan Pak Taufik. Pak Taufik, itu rencananya diberikan dalam berapa kali sesi, Pak? Ini yang perlu, ya. Pak Taufik merencanakan dikasihkan berapa sesi. Kalau bisa tuntas, jangan hanya sekali, 2 kali, Pak. Ini sampai agak tuntas, Pak, ini. Nanti permasalahannya banyak sekali itu kaitannya dengan itu. Seperti ini aja sudah muncul harta gonogini dan sebagainya. Pembagian sebelum orang itu meninggal dunia, hartanya sudah dibagi dan sebagainya. Itu contoh kasus-kasus yang ada. Ya, demikian. Jawaban untuk Pak Fadlan tadi, ya memang yang kita sampaikan pada malam hari ini tentang pewaris saja, itu masih baru pada peringkat 1 dalam arti 3 kelompok tadi. Yang lain-lain belum kita bicarakan seperti bagaimana kakek, bagaimana cucu, bagaimana saudara, keponakan, paman, dan sepupu dan seterusnya itu masih belum dalam pembicaraan kita. Terima kasih, saya kira itu. Nanti saya serahkan kepada panitia, kepada pihak yang mengatur apakah ini perlu berlanjut atau seperti apa. Dan saya sekali lagi mohon maaf juga
dari sisi teknis tadi ada kendala. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustaz Taufik Burhan yang telah menyampaikan materinya. Walaupun tadi itu memang ada trouble di cuaca, mudah-mudahan ke depan nanti bisa kita perbaiki lebih lanjut. Kemudian saya ingin menjawab pertanyaan dari Ibu Ana Mufidah. Materi dapat kami unduh di mana nggih? Ya, nanti Ibu bisa menghubungi saya. Ya, insya Allah ada materinya PowerPoint, nanti bisa kami kirimkan. Bapak Ibu sekalian, demikian kami sampaikan. Mari majelis yang berbahagia ini kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.